Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-11 ya, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Nahdlatul Ulama Blitar semester 6 ya. Untuk mata kuliah metode elemen hingga ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas kembali transformasi truss elemen. Nah, yang sering saya tekankan adalah di metode elemen hingga itu ada bar elemen, ada truss elemen, itu yang basic ya. Nanti setelah itu kita akan bahas beberapa jenis elemen yang lain. Baik, sebelum kita masuk ke truss elemen ya, kita membahas dulu yang namanya transformasi ya. Transformasi itu kalau kita lihat dalam bentuk diagram dua dimensi ya, itu seperti ini. Ada sumbu Y, ada sumbu X untuk yang warna hitam ya. Kemudian D ini adalah posisi displacement ya, dimana nanti ketika Y itu berubah arah, X itu juga berubah arah, maka akan terjadi displacement atau dislokasi. Nah, pada prinsipnya itu seperti ini ya. Pada prinsipnya seperti ini. Ada dibagi menjadi dua, yaitu global dan lokal. Untuk yang hitam ini kita sebut saja dia global, kemudian yang merah adalah lokal ya, displacement lokal. Bagaimana ya displacement itu bisa terjadi ya? Itu kita bisa lihat dalam bentuk seperti ini. Pada kondisi global dan lokal, maka D akan mempunyai fungsi sebagai kondisi global itu seperti ini ya. D vektor, ini vektor arah panah ini sama dengan dx I ya plus dy j ya. Nah, I dan J ini vektor unit ya, vektor unit, dimana kalau dia itu global dia J saja, dan untuk yang X I saja. Sedangkan untuk yang lokal, untuk yang Y itu J aksen ya, untuk yang X aksen itu adalah I aksen gitu ya. Sehingga dapat tulis seperti ini. Untuk yang kondisi global ya, D arah vektor sama dengan dxi ditambah dyj. Untuk yang kondisi lokal, D aksen berarti ya, D aksen posisinya mengikuti lokal sama dengan D aksen X I aksen plus D aksen Y J aksen ya. Ini dibedakan. Yang membedakan adalah aksennya. Kalau yang global itu tanpa aksen, yang lokal dia menggunakan aksen gitu ya. Nah, kemudian untuk vektor unit ini ya kita lihat dalam bentuk gini. Kita menemukan hubungan di antara komponen berbeda untuk mengetahui transformasi pada komponen dengan memahami unit vektor I aksen dan J aksen. Unit vektor I aksen dan J aksen akan memenuhi fungsi sebagai berikut. I aksen sama dengan I cos theta plus J sin theta. Nah, ini nilainya diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari ini ya. Jadi di sini ada perpindahan dari global ke lokal ya, ke sana gitu. Nah, nilainya itu segitiga trigonometri ya. Ini segitiga trigonometri berarti yang diapit itu sin theta, sedangkan yang berada di sini ini adalah cos theta gitu ya. Jadi nilainya adalah untuk yang I itu adalah cos theta begitu. Kemudian untuk yang J adalah sin theta. J-nya ini sin theta. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang J aksen itu di mana? J aksen itu di sini. Berarti ada perpindahan dari sini ke sini ya. Dari global J ya ke lokal J aksen. Nah, yang dihimpit, ingat, yang dihimpit adalah
sin theta, posisinya dia minus, berarti minus sin theta. Sedangkan yang posisi di sini ya, yang tegak ini adalah cos theta. Berarti nilainya J aksen min I sin theta plus J cos theta, gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi persamaan ini diperoleh dari diagram dua dimensi pada bentuk transformasi dari global ke lokal ya, gitu. Ini harus dipahami dulu. Nah kemudian, ntar nilai unit vektor ini dapat didistribusikan pada D lokal ya, di D lokal menjadi D aksen arah vektor sama dengan D aksen X I ya. Coba lihat D lokal mana. Nah ini D aksen X I plus D mana? D aksen X I aksen plus D aksen Y J aksen, gitu ya. Ya tinggal dimasukkan saja di sini, yang I aksennya dimasukkan sesuai ini, yang J aksennya juga dimasukkan sesuai J aksen, gitu ya. Dimasukkan ini ke sini, ini adalah I aksen, kemudian yang ini adalah J aksen. Lalu nilai I-nya dikeluarkan ya, posisinya dikeluarkan. Nah, yang I dikelompokkan dengan I, lihat. I cos theta ya, D aksen X cos theta dikurangi, nah ini yang I, sin theta dikurangi D Y sin theta. Jadi I kelompoknya dikelompokkan di I, J dikelompokkan dengan J. Lihat J. J ya, dx D aksen X sin theta plus ya D aksen Y cos theta. Ini dikelompokkan ya. Yang I ke I, yang J ke J, gitu. Kemudian jika dihubungkan dengan persamaan global mana tadi? Lihat lagi persamaan global. Nah ini ya persamaan global, langsung D tanpa aksen ya. Global, maka dxi plus dyj ya, itu sama dengan ini ya, persamaan yang ini. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata di sini I sudah tanpa aksen dan J juga tanpa aksen, gitu ya. Lihat itu ya, gitu ya. Maka jika dipisahkan masing-masing akan diperoleh persamaan dx ya. Untuk dx itu I D aksen X cos theta min D aksen Y sin theta. Sedangkan dy itu sama dengan J kali D aksen X sin theta plus D aksen Y cos theta. Ya, sama saja ini sebenarnya, tinggal dipisahkan di sini, dikelompokkan masing-masing. Sehingga jika kita buat dalam bentuk vektor, maka diperoleh persamaan seperti ini. Dx ya, dy dalam vektor ya. Terus trigonometrinya dikeluarkan ya. Ini adalah transformasinya. Cos theta min sin theta, cos theta, begitu ya. Kemudian D aksen X, D aksen Y. Nah, kalau kita melihat semacam ini, maka dapat dipilah-pilah ya. Jadi untuk yang matriks depan ini, displacement matriks yang ada di depan ini adalah displacement secara global, gitu ya. Sedangkan ini yang D aksen X, D aksen Y ini adalah displacement ya dalam ranah lokal, begitu ya. Nah, sedangkan untuk fungsi matriks trigonometrinya ini adalah fungsi matriks transformasi. Jadi kalau kita mau menuliskan, ini bisa ditulis D sama dengan T ya, dikali dengan D aksen, gitu. Nah, gini. Sehingga ya, apabila kita ingin mengetahui, misalkan ini tadinya globalnya,
Apabila kita ingin mengetahui nilai lokalnya, maka lakukan inverse. Yang di inverse yang mana? Yang di inverse yang ini. Ini pindah ruas ke sini karena dalam bentuk matriks itu tidak mengenal kata apa tidak mengenal kata langsung dibagi begitu, enggak. Dia pindah ruas ke sini, nanti dia akan memenuhi fungsi inverse gitu ya. Inverse bagaimana caranya? Inverse itu cara menginverse yaitu yang posisi sini diubah ke sini dan sebaliknya, sedangkan yang ini tetap tapi nilainya yang minus jadi plus, yang plus jadi minus ya. Sehingga diperoleh displacement lokal ya, transformasinya sudah di inverse, kemudian ini displacement globalnya gitu ya. Nah, saya kira mudah untuk dipahami ya sampai sini. Nanti kita bahas di live meeting saja kalau masih bingung. Baik, ini harus tuntas ya, transformasi ini harus tuntas dulu. Baik, kita lanjutkan. Transformasi matriks kekakuan. Nah, yang tadi itu kita berbicara tentang transformasi matriksnya saja ya, untuk yang global dan lokal. Sekarang kita berbicara tentang transformasi matriks kekakuan ya. Dalam mengakomodasi kedua fungsi, maka kita butuh matriks dengan model yang lebih luas. Ya, dengan model yang lebih luas. Jadi yang di sini yang kita pakai adalah D aksen 1X dan D aksen 2X. Kedua-duanya X. Berarti yang kita pakai itu hanya di X saja, fungsi X saja. Gitu ya. Di fungsi X saja. Lihat. Nah, pada kondisi lokal itu hanya fungsi X saja yang kita gunakan, maka transformasinya juga hanya di fungsi X saja. Akan tetapi untuk displacement global kita menggunakan X dan Y. Kenapa? Karena dalam suatu titik ya, dalam suatu titik untuk transformasi lokal ya, ternyata dia mempunyai koordinat juga ya. Jadi satu titik lokal itu dia mempunyai koordinat global gitu ya. Sehingga kita tidak bisa langsung pakai X saja. Jadi harus ada Y juga di sini di global. Sedangkan di lokal kita bisa menggunakan X saja gitu ya. Baik, sehingga di global ada D1X, D1Y, D2X, D2Y begitu ya. Kemudian dapat disederhanakan seperti ini. D aksen ya, yang ini sama dengan transformasi ya. T bintang ini transformasi, kemudian dikali dengan D di sini adalah displacement global gitu ya. Untuk menjadikan matriks kekakuan perlu dilakukan pendekatan menggunakan energi potensial. Nah, ini nanti akan kita bahas di bab lain yang penting kita pahami dulu ini bahwa U sama dengan energi ya, ini sama dengan setengah D aksen T ya, transpose. Ini transpose ya T ini dikali K aksen atau stiffness aksen D aksen ya. Kita lihat semua di sini. Semuanya dia menggunakan aksen. Berarti dalam energi potensial dia menggunakan displacement dan stiffness lokal. Ya, ini lokal karena ada aksen semua. Baik. Nah, kemudian yang akan kita cari adalah yang stiffness globalnya. Maka kita masukkan dulu ya. Ini kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan D aksen transpose, maka semuanya dikasih tanda transpose. Jadi D aksen transpose sama dengan T bintang transpose D transpose begitu ya. Sehingga kalau kita memasukkan D aksen transpose ke dalam sini ya, maka yang ada adalah D transpose ya,
bentar. D transpose, T transpose, kemudian K-nya ini masih K lokal, kemudian ada T yang ini yang D ya, yang D aksen, kita masukkan tran T T apa T bintang ya dikali dengan D biasa, D global, ini dimasukkan langsung ke sini ya. Karena yang kita cari adalah T global, K global, maka yang kita gunakan adalah persamaan yang ada di tengah ini ya. Kenapa? Karena ketika dia dikalikan dengan displacement ya, displacement transpose, displacement ini akan berfungsi menjadi energi potensial, sehingga kalau kita mencari stiffness-nya saja kita gunakan yang ada di tengah ini saja gitu ya. Sehingga nanti diperoleh K ya, K ini adalah stiffness global, itu sama dengan T bintang transpose dikali stiffness lokal ya, dikali T bintang atau transformasi saja ya. Ini transformasinya ditransfuskan, yang ini transformasi saja. Sehingga nanti akan dimasukkan nilai setiap nilainya ya. Untuk T ya, T bintang kita langsung masukkan seperti yang ada di atas tadi. Ini adalah nilai T ya, T. Dimasukkan saja, sedangkan untuk T bintang transpose maka harus ditranspuskan, yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris seperti ini. Nilainya dari ini kemudian ditranspuskan menjadi seperti ini. Nah, sedangkan K aksen ini adalah stiffness lokal ya. Stiffness lokal ini dari mana? Stiffness lokal ini dari stiffness bar elemen yang pernah kita cari sebelumnya. Nah, kemarin kan kita sudah mencari stiffness untuk bar elemen ya. Nah, ini kita gunakan di sini yang namanya stiffness lokal. Nah, untuk stiffness globalnya itu adalah perkalian antara transformasi yang ditransfuskan, kemudian stiffness lokal, kemudian transformasi, begitu ya. Nah, ini dikalikan saja, nanti ditemukan stiffness globalnya. Begitu ya. Baik, saya kira mudah dipahami ya, mudah dipahami. Nanti kalau memang masih belum paham, kita adakan tanya jawab di live live meeting ya. Mungkin untuk pertemuan ke-12 nanti kita live meetingnya. Saya kira cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.